Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Caswati Rasmi Pratiwi, mahasiswi dari STAI Darussalam Kunir. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tugas mata kuliah saya, yaitu tentang pemodelan regresi linear sederhana. Sebelumnya, sejarah dari regresi linear sederhana itu sendiri, istilah regresi pertama kali di dalam konsep statistik digunakan oleh Sir Francis Galton pada tahun 1886, di mana yang bersangkutan melakukan kajian yang menunjukkan bahwa tinggi badan anak-anak yang dilahirkan daripada orang tua yang tinggi cenderung bergerak atau regres ke arah ketinggian rata-rata populasi secara keseluruhan. Galton memperkenalkan kata regresi atau regression sebagai nama proses umum untuk memprediksi satu variabel, yaitu tinggi badan anak dengan menggunakan variabel lain, yaitu tinggi badan orang tua. Definisi dari regresi linear sederhana itu sendiri, regresi linear sederhana atau disingkat RLS, merupakan alat statistik yang digunakan untuk mengetahui pengaruh antara satu variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Variabel bebas dapat pula disebut dengan istilah prediktor atau variabel independen atau X. Dan variabel terikat sering disebut dengan istilah kriterium atau variabel dependent atau Y. Contoh penggunaan regresi linear sederhana di berbagai bidang antara lain, yang pertama, pengaruh jumlah penduduk terhadap produksi pertanian. Yang kedua, pengaruh daya beli masyarakat terhadap hasil penjualan saham. Yang ketiga, pengaruh penghasil terhadap tingkat inflasi. Yang keempat, ada pengaruh citra perusahaan terhadap minat beli pelanggan. Yang kelima, pengaruh rokok terhadap kanker paru-paru. Yang keenam, pengaruh lamanya belajar terhadap nilai ujian. Yang ketujuh, pengaruh IQ terhadap IPK. Yang terakhir itu ada pengaruh berat badan terhadap tekanan darah. Secara umum, persamaan regresi linear sederhana dapat ditulis sebagai berikut, yaitu Y sama dengan BO plus B1X. Pada persamaan 1 atau penjelasan dari rumus itu, yaitu Y merupakan variabel dependen dan X merupakan variabel independen. B merupakan konstanta intercept dan B1 merupakan koefisien atau slope, dan E merupakan variabel pengganggu atau residual. Persamaan regresi linear sederhana tersebut dapat juga dibuat dalam grafik Cartesius sebagai berikut. Bisa dilihat di layar ya. Itu persamaan regresi linear sederhana dalam bentuk grafik. Penjelasannya, pada gambar 1 atau gambar yang tadi, Y menyatakan persamaan regresi atau Y1 menyatakan prediksi Y ke 1, 1, 2, 3, sampai seterusnya sampai nilai N. Observasi, Y1 merupakan variabel dependen ke 1, 1, 2, 3, sampai nilai N. Observasi, X1 merupakan variabel independen ke 1, 1, 2, 3, sampai nilai N. Observasi, BO merupakan konstanta atau intercept. B1 merupakan koefisien atau slope. Dan E1 merupakan variabel pengganggu atau residual. Ke 1, 1, 2, 3, N, sampai nilai N. Observasi. Prosedur pembentukan model regresi linear sederhana. Yang pertama ada input data, ada uji kenormalan, ada diagram sebar atau scatter plot, ada menghitung korelasi model, ada metode estimasi parameter regresi linear sederhana. Yang terakhir ada pengujian atau diagnosa checking. Kesimpulan dari apa yang tadi saya paparkan,
Dari uji hipotesis tersebut dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh lamanya waktu mengerjakan tugas atau X terhadap nilai IPK atau Y, di mana lamanya waktu mengerjakan tugas berpengaruh positif terhadap nilai IPK mahasiswa jurusan matematika. Akan tetapi, lamanya waktu mengerjakan tugas atau X dengan nilai IPK Y hanya 19,7%. Sekian dari apa yang saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Jika ada yang ingin dipertanyakan bisa di kolom komentar. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.